Hai, saya Hendriku Sanjaya Asri. Saya calon guru penggerak Angkatan 9. Saya akan memaparkan koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 program guru penggerak. Berikut pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut adalah pandangan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya mengibaratkan murid adalah sebagai kertas kosong yang siap menerima perintah dan siap menjalankan perintah saya. Yang kedua, saya beranggapan bahwa guru sebagai satu-satunya sumber belajar, sehingga guru sebagai pusat pembelajaran atau sebagai subjek dalam pembelajaran. Siswa tidak sering dilibatkan dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, saya menganggap bahwa hening merupakan kondisi yang sangat kondusif dalam proses pembelajaran. Sehingga dalam proses pembelajaran, terkadang saya sering memberikan hukuman sebagai efek jerah agar siswa mematuhi perintah dan siap menjalankan perintah-perintah saya. Dan yang kedua, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah siswa bukanlah kertas kosong yang siap dirubah semau gurunya atau semau pendidiknya, melainkan ada kuadrat alam dan kuadrat zaman yang melekat pada anak tersebut. Yang kedua, saya menyadari tugas guru adalah sebagai penuntun. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kuadrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuh kekuatan kuadrat anak. Peran guru diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda juga perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Yang ketiga, memberikan kemerdekaan dalam pembelajaran, di mana saya lebih memberikan keleluasaan kepada siswa agar mereka bebas berekspresi terhadap pembelajaran yang saya ajarkan. Dan yang terakhir, saya menyadari bahwa pencapaian ketuntasan kriteria minimum bukanlah satu-satunya tujuan akhir pembelajaran, melainkan berupaya untuk menumbuh kembangkan budi pekerti siswa. Yang ketiga, penerapan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya lakukan adalah: yang pertama, saya melakukan pembelajaran di mana siswa atau peserta didik sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif, inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang terakhir adalah saya berusaha memaksimalkan penggunaan teknologi di dalam proses pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa sesuai tuntutan abad ke-21. Demikianlah pemaparan koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Berilah teladan, bangkitkan semangat, dan doronglah peserta didik kita agar kelak pendidikan kita terus bergerak menuju perubahan yang sesuai tuntutan zaman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak.